Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Sarip, owner dari Top Group Media. Saya pemret berita desa online. Karena kemarin sudah kita pada tema terkait dengan apa itu jurnalis, pengantar dasarnya. Kemudian sudah juga saya paparkan terkait dengan kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan materi-materi sebelumnya bisa ditonton di YouTube-nya oleh teman-teman, menambah pengetahuan bagi teman-teman. Karena kode etik jurnalistik itu sangat penting sebagai standar operasionalnya bagi seorang wartawan. Baiklah, pada materi yang saat ini saya akan coba memberikan gambaran terkait dengan persiapan liputan. Jadi, untuk melakukan sebuah liputan, teman-teman harus sudah mempersiapkan diri. Misalnya, kita akan menghadiri acara pesta bumi misalkan. Ada itu, adat pesta bumi itu di desa-desa tertentu. Misalkan adat pesta bumi. Besok kita akan menghadiri acara itu karena kita mendapatkan informasi bahwa besok ada acara pesta bumi. Maka kira-kira malam harinya atau sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu topik tentang kegiatan tersebut. Jadi kita cari dulu. Sekarang ini kan gampang, kita bisa cari di Google. Kita searching Google, kita cari pesta bumi Kecamatan Batu Ampar. Kita cari, klik. Maka ketika kita ketemukan, maka kita di situ akan bisa tahu apa itu pesta bumi, kapan dilakukannya, siapa yang melakukannya, siapa saja yang terlibat, kemudian acara-acara ritualnya seperti apa. Jadi informasi itu harus kita dapatkan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan yang akan kita liput. Sehingga ketika kita turun ke tempat kegiatan atau tempat liputan kita, kita sudah punya pemahaman. Kita sudah tahu bahwa sebenarnya acara pesta bumi ini seperti ini, ada orang bawa padi, ada orang bawa nasi, ada orang pakai pakaian adat dan dipimpin doanya oleh pemuka adatnya. Kita sudah punya gambarannya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu, mencari tahu dulu kegiatan apa itu sebenarnya akan kita liput. Seperti itu. Kita cari informasinya dulu, bisa kita searching Google atau kita tanyakan kepada teman yang pernah ikut hadir misalkan pada acara itu bisa kita lakukan. Kemudian persiapan yang harus dilakukan juga adalah kita harus tahu latar belakang narasumbernya. Misalkan kita akan ke sana, maka kita itu siapa yang akan kita wawancarai di sana? Misalkan tetua adatnya. Tetua adatnya itu siapa? Dia kenapa jadi tetua adat? Itu hal-hal seperti itu juga, latar belakang narasumbernya itu yang akan melakukan kegiatan di sana, kita juga harus mencari informasinya. Mencari informasinya itu bisa kepada teman, kepada kenalan kita, atau kepada teman kita yang ada di tempat tersebut, di desa tersebut. Bisa dicari informasi itu. Kemudian persiapan selanjutnya adalah kita sudah bisa memastikan bagaimana cara kita untuk tiba di lokasi liputan itu. Arah jalannya kemana, jalur rutenya kemana kita. Bisa nggak ke sana pakai mobil, apa kita ke sananya naik kendaraan bermotor, atau ternyata ke sananya itu kita hanya bisa jalan kaki sekian kilometer. Itu kita harus cari informasinya juga. Bagaimana cara menjangkau lokasinya. Kemudian yang keempat,
ini sangat penting, kita harus mempersiapkan peralatan untuk liputannya. Peralatannya itu, kalau untuk liputan tidak jauh dari kamera untuk mengambil gambar, kemudian juga kamera ini karena dia punya keterbatasan baterai, misalnya kita harus menyiapkan baterai cadangannya misalnya, atau baterainya sudah kita cas dulu malam harinya agar penuh baterainya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan bawa chargernya, atau kita bawa power banknya, takut kehabisan baterai di sana di lokasi. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu kita harus sudah siapkan. Siapa tahu di sana di lokasi ternyata tidak ada aliran listrik, sehingga kita harus siap dengan bekal power bank seperti itu. Kemudian yang juga harus kita siapkan adalah ID card. Kartu pengenal ini sangat penting karena untuk bisa kita dikenali oleh orang bahwa kita di sana adalah awak media atau wartawan, maka kita harus membawa ID card. Jangan sampai ID card kita ini ketinggalan. Termasuk mungkin kita juga harus bawa KTP. Kita harus bawa, misalkan kalau memang harus ada surat tugas liputan khusus, kita bawa surat tugas liputan khusus. Tapi kalau untuk acara-acara biasa, cukup dengan ID card yang dikeluarkan oleh perusahaan medianya. Kemudian pada saat kita persiapan untuk liputan, kita sudah harus mempunyai gambaran angle beritanya seperti apa yang akan kita buat. Karena memang berita ini sudah direncanakan. Sudah ada jadwalnya bahwa di sana akan ada acara pesta bumi. Misalnya tadi kan contohnya, maka kita sudah harus ada persiapan. Angle-nya itu yang menariknya di mana? Misalkan ketika kita cari informasinya di Google bahwa semua yang membawa nasi misalkan atau membawa suguhannya, sajiannya itu harus perawan ting-ting misalkan. Misalnya ini ya contohnya. Nah, kalau yang menariknya itu berarti kita ambil angle-nya itu. Misalnya kita nanti gali informasinya, para wanita yang disiapkan untuk membawa sajian ini yang merupakan perawan ting-ting ini, apakah memang dia mempunyai ritual khusus sebelumnya, atau ada seleksi dalam pemilihannya sehingga mereka dipercaya untuk membawa tumpeng atau sajian itu. Karena kita akan mengambil angle-nya ini, yang menariknya menurut kita bahwa yang akan membawa sajian itu ternyata 40 orang semuanya perawan ting-ting misalnya. Atau misalkan kita pikir bahwa yang menarik itu nantinya bahwa ada ritual misalkan pemotongan kerbau bule misalkan. Kita ambil misalkan menurut kita itu kerbau bule itu menarik menurut kita, maka kita harus cari tahu kerbau bulenya itu berasal dari daerah mana, kapan didatangkannya di desa tersebut, dia makannya seperti apa kerbau bule ini. Itu sudah harus kita perdalam nantinya di lokasi. Karena nanti kalau kita sudah memilih angle-nya itu, maka informasi itulah yang kita kejar, ditambah dengan informasi-informasi lainnya nantinya sebagai pelengkapnya. Itu bila untuk liputan yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau tadi kan kita mendapat informasi karena memang acaranya sudah dijadwalkan, sudah ada. Tapi ada juga peristiwa yang sama sekali tidak kita rencanakan untuk liputannya itu. Mendadak kita ke sananya. Misalkan kejadian ada pohon tumbang misalkan, kan tidak direncanakan ada pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil misalkan. Maka nanti angle apa itu yang akan kita ambil, atau sudut berita mana nih yang akan kita perdalam, itu nantinya berdasarkan informasi-informasi atau hasil pantauan kita di lapangan. Baru nanti kita ketika akan membuat tulisan, baru kita akan tentukan angle-nya setelah informasi-informasinya terkumpul. Itu untuk liputan yang
tidak terencana. Artinya peristiwanya yang memang tidak terencana, tidak diagendakan. Itu terkait dengan persiapan liputan. Saya ulang lagi. Yang pertama, pahami topiknya atau kegiatannya. Kita bisa cari di Google, kita searching, atau kita cari teman yang pernah ke sana, pernah menyaksikan kegiatan itu misalnya. Kemudian yang kedua, ketahui latar belakang narasumber. Narasumber itu artinya siapa saja yang akan kita wawancara. Kita itu harus mengetahui itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menuju lokasi. Ini juga penting. Karena kita harus bisa memastikan bahwa kita datang tepat waktu di sana. Maka bagaimana cara kita menjangkau lokasi, ini juga harus kita rencanakan pada saat kita akan liputan ke sana. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan peralatan seperti kamera, baterai, charger, kemudian ID card, misalnya. Itu persiapan peralatan itu tidak boleh kita lewatkan, harus disiapkan sebelum kita berangkat ke sana. Kemudian yang kelima adalah menentukan angel. Artinya ketika kegiatan itu sudah rutin atau pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, maka kita sudah harus mempunyai gambaran. Sudut pandang mana ini nantinya yang dibikin beritanya ini menarik nantinya. Maka itu yang akan kita perdalam, kita gali lebih dalam lagi. Mungkin itu dari saya. Selamat menonton. Nanti untuk sesi selanjutnya adalah seksi kita praktek wawancara. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.